e-Berpadu ini sebenarnya untuk memudahkan koordinasi antara aparat penegak hukum ya, Pak. Ya, Nah, betul. jenis layanan di e-Berpadu itu sendiri hanya satu atau ada beragam layanan, Pak? Misalnya terdakwa itu kan persidangan, biasanya itu disaksikan oleh keluarga terdakwa ya, Pak. Nah, kalau misalnya besuk di pengadilan, apakah membutuhkan permohonan izin besuk yang sama atau sebenarnya dilarang atau tidak ada besuk di pengadilan gitu, Pak? Selanjutnya ya, Pak, kan tadi udah bahas 2 jenis layanan dan Ya, ilmu yang kita dapat ini udah lumayan banyak gitu. Mungkin kalau misalnya untuk penangguhan dan pengalihan penahanan ini, syaratnya itu apa, Pak? Apakah hanya terhadap perkara pidana tertentu saja atau terhadap seluruh perkara pidana itu bisa dimohon Teguh berdiri di jalan terang, kejujuran bagaikan dinding yang kuat. Sistem hidup tanpa ruang kelam, anti penyuapan membakar semangat. Berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cilok, selamat datang di podcast Cilok, cerdas dan informatif lewat obrolan keadilan. Bersama saya, Raten. Nah, pada podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol share-share lagi nih, serius tapi santai, terkait dengan layanan e-Berpadu di pengadilan. Langsung saja kita undang narasumber kita, Bapak Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Bapak R. Agus Mulyana, STSH MH. Selamat datang, Bapak. selamat datang. Terima kasih atas undangannya. Saya sangat senang sekali bisa hadir di podcast Cilok ini agar bisa memberikan informasi yang penting bagi masyarakat luas, supaya masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan khususnya dalam penanganan perkara pidana. Siap, Bapak. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, saya spill dulu ya, Pak. E-Berpadu itu apa? E-Berpadu itu merupakan singkatan dari elektronik berkas pidana terpadu, benar ya, Pak? Betul. Ya. Jadi e-Berpadu itu adalah aplikasi berbasis web di mana aplikasi tersebut sudah terintegrasi dan terkoneksi dengan stakeholder seperti kejaksaan, kepolisian untuk penanganan administrasi perkara pidana seperti pelimpahan perkara, kemudian izin sita, penggeledahan, perpanjangan penahanan, sampai ke proses penerimaan salinan putusan dan lain-lainnya. Siap, kalau untuk dasar hukum dari penggunaan e-Berpadu itu sendiri bisa dijelaskan, Pak? Kalau kita berbicara masalah dasar hukum dari Berpadu ini adalah Perma 8 tahun 2022, di mana adalah Perma 8 tahun 2022 ini adalah perubahan atas Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik di pengadilan. Kalau kita ingat tahun 2020 itu adalah masa pandemi. Nah, Perma 4 2020 itu lahir ketika terjadi pandemi Covid. Mahkamah Agung mengeluarkan satu kebijakan, yaitu peraturan Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Hal tersebut untuk tetap memenuhi hak-hak dari para pihak, baik terdakwa maupun penuntut umum dalam melaksanakan proses persidangan yang waktu itu dibatasi untuk bertatap muka dan sebagainya. Jadi untuk menjawab tantangan pada saat itu ya, Pak, COVID kan mematikan seluruh pekerjaan gitu ya, jadi nggak bisa bertatap muka langsung. Nah, melalui e-Berpadu ini bisa dijawab gitu ya, Pak, oleh Mahkamah Iya, Agung. betul. Dan Perma Berpadu ini juga tidak hanya Perma 8 2022 ya. Pada saat itu juga terbit bersamaan dengan Perma 6 tahun 2022 mengenai upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik di Mahkamah Agung. Kemudian Perma 7 tahun 2022 itu juga mengenai administrasi perkara perdata khusus, kemudian juga mahkamah syariah dan sebagainya, data agama. Jadi secara tidak langsung e-Berpadu ini dihadirkan untuk efektivitas layanan ya, Pak? Ya, betul. Jadi sebenarnya masih terkait juga kalau relevansi dengan program SMAP yang sedang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya. E-Berpadu ini adalah salah satu sarana untuk meminimalisir adanya tatap muka dengan para stakeholder, misalnya dengan kepolisian atau dengan kejaksaan itu sendiri. Jadi untuk meminimalisir adanya praktik-praktik yang tidak diinginkan gitu ya, Betul, Pak?
betul sekali. Nah, selain itu maksud dan tujuan lainnya apa, Pak? Adapun dari maksud dan tujuan berpadu itu salah satu yaitu mewujudkan sistem administrasi pelayanan perkara berbasis teknologi informasi. Ini juga terkait dengan blueprint Mahkamah Agung, di mana di situ dalam cetak biru mewujudkan peradilan modern yang berbasis teknologi informasi. Kemudian juga untuk memangkas birokrasi dan terciptanya efektivitas dalam layanan perkara pidana, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses oleh para penegak hukum maupun masyarakat mencari keadilan. Kemudian seperti tadi meminimalisir tatap muka, adanya praktik-praktik yang dilarang oleh oknum-oknum. Yang terakhir juga memudahkan untuk koordinasi antar aparat penegak hukum dari mulai kepolisian, para penyidik dalam ini, kemudian jaksa di kejaksaan, kemudian sampai ke lembaga pemasyarakatan atau rutan. Gitu. Baik, berarti e-Berpadu ini sebenarnya untuk memudahkan koordinasi antara aparat penegak hukum ya, Pak. Ya, Nah, jenis layanan di e-Berpadu itu sendiri hanya satu atau ada beragam layanan, Pak? Setelah beberapa perubahan dari versi e-Berpadu ini juga menyediakan layanan baik bagi stakeholder, yaitu seperti kepolisian, kejaksaan, lapas atau rutan, serta masyarakat luas. Salah satunya yaitu dari mulai izin penggeledahan, pengajuan izin penyitaan, pengajuan perpanjangan penahanan dari penyidik maupun jaksa. Kemudian juga yang penting itu adalah izin besuk tahanan, izin keluar tahanan, izin pinjam pakai barang bukti, kemudian pengalihan penahanan dan penangguhan penahanan, serta sekarang sudah proses persidangan secara elektronik. Jadi layanan di e-Berpadu itu beragam tergantung masing-masing penggunanya ya, Pak. Ada Ya, pengadilan betul. negeri, ada kejaksaan, kepolisian, dan masyarakat itu Ya, sendiri. betul sekali seperti itu. Jadi kalau misalnya e-Berpadu ini adalah aplikasi ya, Pak. Sama-sama kita tahu kalau misal aplikasi itu kadang suka upgrade atau ada pembaruan. Nah, kalau untuk e-Berpadu ini sendiri, apakah ada versi terbarunya, Pak? Sampai saat ini terakhir itu e-Berpadu sudah mengalami peningkatan sampai ke versi 4.0, di mana di dalam versi 4.0 itu sudah ditambahkan fitur-fitur seperti laporan banding, kemudian upaya hukum banding, adanya perbaikan pada pelimpahan, kemudian perbaikan pada administrasi persidangan, dan proses permohonan pra peradilan, kemudian penangguhan penahanan, pengalihan, izin besuk, dan pemindahan tempat sidang juga sudah diakomodir dalam e-Berpadu versi 4.0. Jadi yang terbaru itu e-Berpadu versi 4.0. Nah, pembaruan itu di tahun ini ya, Pak? Atau di tahun berapa? Tahun 2024. 2024. Jadi tidak hanya pelimpahan, tapi untuk upaya hukumnya pun sudah diakomodir secara elektronik gitu ya, Pak? Iya, betul. Siap. Untuk layanan yang berkaitan langsung dengan masyarakat nih ya, Pak, sekalian kita sosialisasi. Nah, itu layanannya apa aja, Pak? Yang penting banget. Inilah yang sangat penting bagi masyarakat luas, karena untuk instansi atau stakeholder yang lain, saya kira dengan cara koordinasi mereka masih bisa memperoleh informasi ya. Tetapi bagi masyarakat luas mungkin untuk datang ke pengadilan menanyakan apakah proses izin besuk seperti apa, kemudian penangguhan penahanan, itu yang mereka perlu kita sosialisasikan. Jadi yang pertama itu adalah permohonan izin besuk tahanan, di mana masyarakat luas sudah bisa mengakses aplikasi e-Berpadu ini karena berbasis web, bisa dari handphone atau dari komputer tanpa harus punya akun. Karena masyarakat itu adalah pengguna lainnya, berbeda dengan penyidik dan kejaksaan itu harus punya akun tersendiri, terdaftar gitu. Di dalam proses izin besuk tahanan itu yang diperlukan hanya handphone atau perangkat elektronik, kemudian scan dari KTP, kemudian nama lengkap terdakwa, dan kalau diketahui nomor perkara dari terdakwa yang sedang dalam proses persidangan. Nah, setelah masyarakat pengguna itu menyiapkan data-data tersebut,
mereka dapat mengakses e-Berpadu di aplikasi Google Chrome seperti itu ya, atau Mozilla. Diakses di browser, kemudian pilih layanan izin besuk. Di situ kemudian melengkapi data isian seperti pilih satker pengadilan yang berwenang dalam memeriksa perkara, kemudian data pribadi pemohon, nama terdakwa, kemudian hubungan antara pemohon dengan terdakwa, kapan akan berkunjung, dan nomor perkara serta tempat rumah tahanan terdakwa tersebut ditahan. Nah, setelah mengisi formulir tersebut, nanti masyarakat bisa mengupload foto atau scan dokumen dari KTP pemohon dalam kolom yang disediakan, dan setelah itu disimpan. Setelah disimpan, itu pemohon akan mendapatkan kode QR dan dikirim melalui pesan WhatsApp. Inilah salah satu salah satu pemutakhiran dari e-Berpadu pada versi 4.0. Kita tidak hanya mendapatkan konfirmasi itu di aplikasi, tapi akan dikirim notifikasi melalui pesan WhatsApp dengan nomor yang aktif tentunya yang diisikan. Nah, setelah mendapatkan notifikasi kode QR, dan pemohon atau masyarakat ini akan melihat sudah sejauh mana nih di proses permohonan dari izin besuk tersebut, dapat mengakses kembali aplikasi Berpadu di browser ya Pak? Ya, di browser, kemudian mengecek di izin besuk dengan memasukkan kode registrasi atau kode QR. Nanti akan keluar apakah proses itu sudah disetujui atau belum. Dan ketika sudah disetujui oleh majelis hakim yang mempunyai kewenangan atas penahanan terdakwa pada saat proses persidangan, itu bisa dilakukan download, bisa dilakukan print juga, atau hanya memperlihatkan di HP tersebut status QR kode itu, status permohonan izin besuk tersebut kepada petugas lapas. Jadi inilah pelayanan permohonan izin besuk ini sama sekali tidak berbayar. Jadi intinya memudahkan masyarakat untuk dapat mengatur kapan dia akan berkunjung, kemudian tanpa datang ke pengadilan. Itu salah satunya untuk izin besuk. Jadi sebenarnya masyarakat mau dimanapun gitu ya Pak, secara mobile dia punya HP, terus punya internet yang cukup, bisa langsung tuh pengajuan permohonan gitu ya Pak. Betul. Tanpa harus jauh-jauh gitu ya, buang-buang tenaga, waktu ke pengadilan. Betul sekali, dan persyaratannya juga tidak susah ya, hanya foto KTP aja, scan atau foto dan KTP. Mungkin harus tahu nama terdakwa dan juga nomor perkaranya itu ya Pak. Gitu, nomor perkara yang yang sedang ditangani di Pengadilan Negeri Tasikmalaya ini. Nah, kalau misalnya terdakwa itu kan persidangan, biasanya itu disaksikan oleh keluarga terdakwa ya Pak. Nah, kalau misalnya besuk di pengadilan, apakah membutuhkan permohonan izin besuk yang sama, atau sebenarnya dilarang atau tidak ada besuk di pengadilan gitu Pak? Ya, jadi di Pengadilan Negeri Tasik ini, apalagi sekarang sedang melaksanakan pembangunan SMAP ya, sistem manajemen anti penyuapan. Salah satunya kebijakan yang diterapkan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya itu adalah sistem zonasi. Ada zona merah, ada zona hijau. Di mana zona-zona tersebut adalah mana yang bisa diakses oleh masyarakat, mana yang tidak, mana yang hanya bisa diakses oleh pegawai, dan mana yang tidak boleh. Nah, khusus untuk berkunjung ya, karena bukan besuk kalau di pengadilan itu, berkunjungnya keluarga ke pengadilan pada saat terdakwa melaksanakan persidangan, itu memang di aturan tidak diperbolehkan. Karena di pengadilan itu terdakwa hanya mengikuti persidangan, bukan untuk dikunjungi oleh keluarga atau kecuali untuk penasihat hukum ya. Penasihat hukum itu masih diperbolehkan, dan itu sudah diatur di dalam KUHP sendiri. Jadi tidak diperbolehkan ya Pak? Tidak diperbolehkan. Jadi nanti setelah masyarakat dapat penetapan nih Pak dari aplikasi e-Berpadu, itu langsung ke pengadilan dicap dulu gitu, dicap basah, atau bisa langsung ke lapas? Jadi dengan hanya berbekal notifikasi penetapan izin besuk tersebut sudah di-download oleh pemohon dan sudah punya kode QR misalnya, itu sudah bisa melaksanakan kunjungan ke lapas hanya dengan menunjukkan berarti barcode tersebut atau registrasi di lapas. Mempunyai kekuatan hukum yang sama gitu ya Pak, dengan penetapan yang biasa mungkin
diambil gitu dari pengadilan itu sama aja kekuatan Ya, hukumnya. betul. Karena penetapan yang diupload di aplikasi Berpadu itu sudah ditandatangan elektronik, Sudah sehingga TTE ya punya Pak. kekuatan hukum yang sama dengan dokumen aslinya, gitu. Mungkin kita beralih nih ya Pak ke Ya. layanan selanjutnya gitu. Kalau misalnya untuk layanan izin pinjam pakai barang bukti, apakah langkah-langkah pengajuannya di penggunaan e-Berpadu itu sama dengan izin besuk atau ada perbedaannya Pak? Ya. Eh, mengenai izin pinjam pakai barang bukti, ini masyarakat sering nih. Pada saat saksi korban menghadiri persidangan, kemudian sudah diperiksa sebagai saksi, banyak yang mengajukan pinjam pakai barang bukti karena dengan alasan misalnya seperti kendaraan bermotor yang dipakai sehari-hari untuk mencari nafkah seperti itu. Nah, masyarakat itu bisa menyampaikan melalui aplikasi Berpadu dan ini juga tidak berbayar. Di mana pemohon hanya menyiapkan yaitu seperti perangkat handphone atau komputer, kemudian foto KTP, kemudian foto dokumen dari kepemilikan seperti STNK atau BPKB, kemudian email atau nomor HP aktif dari pemohon. Seperti itu dan tidak lupa nomor perkara dan nama terdakwanya. Nah, si pemohon ini dapat mengajukan dengan mengakses aplikasi Berpadu, kemudian memilih layanan izin pinjam pakai barang bukti, dan setelah mengisi formulir di situ seluruh isian sudah terupload semua termasuk fotokopi KTP, kemudian dokumen kepemilikan dan tentu nama terdakwa dan nomor perkara, tinggal simpan, nanti ada notifikasi melalui pesan WhatsApp ya ke nomor WA si pemohon. Nah, dari notifikasi tersebut pemohon dapat mengecek kembali apakah permohonan pinjam pakai barang bukti tersebut sudah ditetapkan oleh majelis hakim atau tidak. Dan apabila tidak pun itu akan ada penjelasan ketika permohonan tersebut ditolak. Ya, apakah memang barang bukti tersebut masih diperlukan dalam proses pembuktian seperti itu. Jadi segala sesuatu prosesnya itu ada pemberitahuan gitu. Jadi yang harus dipastikan itu nomor WA-nya atau nomor handphonenya itu harus aktif ya Pak, karena nanti untuk status pengajuan itu masuk ke WA tersebut gitu ya. Iya, betul. Dan setelah penetapan izin pinjam pakai barang bukti tersebut sudah keluar dan sudah ada tanda tangan elektronik, maka si pemohon sudah bisa tuh ke Kejaksaan Negeri untuk gitu, memperlihatkan ke bagian yang sudah disediakan di sana untuk membawa atau mengambil barang bukti tersebut. Tapi dengan ada syaratnya tentunya, salah satu seperti tidak boleh merubah bentuk, kemudian tidak boleh menghilangkan barang bukti, dan terakhir dia harus siap ketika barang bukti tersebut harus dihadirkan kembali di persidangan. Jadi saat pengajuan alasan dari pinjam pakai barang buktinya itu juga harus jelas ya Pak, harus sebagai jelas, pertimbangan ya, sebagai pertimbangan dari majelis hakim apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak gitu. Kalau untuk izin besuk apakah ada penolakan sama seperti izin pinjam pakai atau tidak Pak? Sama. Seperti permohonan lainnya ada kemungkinan dikabulkan atau ditolak, tergantung dari pertimbangan majelis hakim terhadap keperluan dari si pemohon izin besuk dan hubungan dengan si terdakwa. Dilihat gitu. Ya Pak. Ya, gitu, seperti itu mungkin. Baik, untuk selanjutnya ya Pak, kan tadi udah bahas 2 jenis layanan dan ilmu yang kita dapat ini udah lumayan banyak gitu. Mungkin kalau misalnya untuk penangguhan dan pengalihan penahanan ini syaratnya itu apa Pak? Apakah hanya terhadap perkara pidana tertentu saja atau terhadap seluruh perkara pidana itu bisa dimohonkan? Jadi begini, ketika terdakwa itu pada proses persidangan dilakukan penahanan, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, maupun proses persidangan. Masing-masing di tingkat kewenangan penahanan tersebut, terdakwa dapat mengajukan penangguhan, tidak ditutup. Nah, pada saat proses persidangan di pengadilan, kewenangan penahanan itu berada pada kewenangan dari majelis hakim. Nah, otomatis pemohon mengajukan ke pengadilan
Ini juga melalui aplikasi e-Berpadu, sama prosesnya seperti izin besuk dan lainnya. Dia harus mengakses e-Berpadu di handphone atau di perangkat komputer misalnya, kemudian menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti tadi KTP pemohon, kemudian KTP penjamin dan dokumen permohonan lainnya. Nah, ketika sudah diupload di e-Berpadu, maka majelis hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi alasan dari permohonan penangguhan penahanan tersebut. Dan apabila ditetapkan baik disetujui atau tidaknya permohonan tersebut akan diupload juga di e-Berpadu. Nah, masyarakat juga bisa melihat, baik penasihat hukum maupun masyarakat dapat mengecek apakah proses permohonan penangguhan tersebut sudah disetujui atau tidaknya di aplikasi Berpadu, berbekal dengan notifikasi tadi ke pesan WhatsApp di handphone pemohon dengan mendapatkan kode registrasi atau kode KIA. Biasanya untuk permohonan penangguhan dan pengalihan penahanan itu didasari oleh apa ya Pak? Misalnya apakah terdakwanya sakit atau gimana Pak? Ya, kebanyakan kalau penangguhan penahanan alasannya adalah kesehatan ya, Kesehatan. adalah kesehatan. Akan tetapi untuk pengalihan penahanan itu ada juga berbagai alasan, seperti misalnya kondisi kesehatan dari pemohon sendiri yang tadinya ditahan di dalam hutan, kemudian menderita penyakit yang memang Cukup berat gitu ya Pak? agak berat. Nah, itu juga bisa mengajukan penahanan tahanan rumah atau tahanan kota. Itu juga tergantung dari pertimbangan majelis hakim melihat kepentingan dari pengalihan penahanan tersebut, permohonan tersebut, apakah memang layak untuk dikabulkan atau tidak. Jadi tidak sembarang, karena ini mempunyai resiko yang tinggi terhadap pengalihan penahanan atau penangguhan penahanan. Itu mungkin. Jadi untuk pengajuan permohonan penangguhan dan pengalihan itu bisa langsung statusnya tuh dicek di e-Berpadu, bisa tanpa menunggu persidangan ya Pak? Ya, betul. Jadi karena sudah secara elektronik, masyarakat tidak harus datang ke pengadilan. Masyarakat hanya tinggal mengecek di e-Berpadu terhadap pengajuan permohonan tersebut, sehingga dari kode QR tersebut akan muncul nanti status permohonannya apakah sudah disetujui atau tidak, seperti itu. Berarti kalau misalnya ditolak pun tidak ada penetapan ya Pak, hanya keterangan ditolak gitu, disertai dengan alasan. Nah, setiap proses di e-Berpadu itu ketika permohonan itu ditolak, maka akan ada catatan. Catatan itu adalah alasan dari permohonan tersebut ditolak. Dasarnya seperti apa itu harus jelas juga, tidak hanya sekedar menolak permohonan, tapi dasar dari pertimbangan penolakan tersebut harus dicantumkan di dalam catatan tersebut. Baik, berarti sangat membantu masyarakat banget ya Pak terkait dengan adanya e-Berpadu ini. Ya, betul. Apalagi dalam relevansinya dengan pembangunan SMAP di PN Tasikmalaya, aplikasi e-Berpadu ini sangat membantu sekali untuk mewujudkan program manajemen anti penyuapan. Salah satunya kita sudah tidak perlu lagi bertatap muka dengan penyidik, kemudian dengan masyarakat pada umumnya, kemudian dengan kejaksaan pada proses pelimpahan. Jadi semuanya sudah murni secara elektronik, by system. Segala sesuatu yang diupload pada aplikasi e-Berpadu itu sudah dinyatakan di dalam surat keputusan Mahkamah Agung di nomor 365 tahun 2022 bahwa dokumen yang diupload mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dokumen aslinya atau dokumen cetaknya. Itu memang pada saat ini kami masih menerima berkas hard copy untuk perkara pelimpahan perkara untuk kepentingan pengarsipan sebagai backup dari aplikasi itu sendiri sebenarnya. Gitu. Berarti Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam rangka SMAP ini menolak adanya tindakan suap, gratifikasi maupun pemerasan ya Pak, udah nggak ada lagi. Ya, betul sekali. Dan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada saat proses persidangan itu sudah disampaikan kepada
pengunjung yang hadir, kepada terdakwa, kepada penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa bahwa sesuai SK Sekma nomor 17 tahun 2019 mengenai himbauan anti gratifikasi, disampaikan bahwa kepada para pihak dilarang untuk melakukan penyuapan atau gratifikasi baik kepada hakim, kemudian panitera pengganti, jurusita, dan Termasuk apabila termasuk pegawai dari pengadilan. Apabila nanti ditemukan ada praktek-praktek suap atau gratifikasi pada proses persidangan atau apapun pada pelayanan, itu mereka bisa melaporkan kepada KPK, kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, kemudian Pengadilan Tinggi, dan terakhir kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sendiri. terdekat ke pengadilan negeri sendiri ya Pak? Iya, betul. Jadi memang tujuannya program SMAP ini adalah untuk menghilangkan praktek-praktek penyuapan seperti itu. Oke, mungkin sebagai closing statement nih Pak, ada nggak yang mau disampaikan ke masyarakat atau stakeholder nih terkait dengan berpadu maupun SMAP di Pengadilan Negeri Tasikmalaya? Ya, terima kasih. Jadi mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya aplikasi berpadu khususnya relevansinya dengan pembangunan SMAP di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, saya mengimbau kepada masyarakat luas, baik stakeholder dari instansi kepolisian, kejaksaan maupun lembaga pemasyarakatan untuk sama-sama mendukung program SMAP di Tasikmalaya dengan tidak melakukan praktek penyuapan maupun gratifikasi dalam bentuk apapun. Dan apabila ditemukan praktek-praktek seperti itu, silakan untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian Badan Pengawas Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk dapat mendukung pembangunan SMAP di PN Tasikmalaya. Seperti itu. Mungkin semakin canggihnya zaman gitu ya Pak, Ya. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui aplikasi-aplikasinya termasuk berpadu, Ya. ini bisa membawa era baru yaitu menuju peradilan yang modern ya Pak. Iya, betul. Jadi untuk mewujudkan blueprintnya Mahkamah Agung cetak biru pembaruan, di mana salah satunya adalah mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Dan hasil akhirnya seperti tadi SMAP tersebut, menghilangkan praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak narasumber, Bapak Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Bapak R. Agus Mulyana STSHMH atas waktunya. Semoga podcast kali ini memberikan banyak manfaat ya Pak kepada masyarakat. Amin. Dan yang masyarakat ini belum tahu terkait dengan layanan izin besuk, izin pinjam pakai, lalu penangguhan dan pengalihan penahanan ini bisa langsung aware dan tahu gitu ya Pak. Iya, betul. Baik, sekian podcast kita kali ini. Sampai bertemu lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di podcast Cilok, cerdas dan informatif lewat obrolan keadilan. Ya, selamat pagi. Pengadilan negeri berputar lagi, mencari keadilan setinggi langit. Di ruang tamu online kita bertemu lagi. Cilok di tangan, satu simbol pasti, ikut berjalan tanpa rasa basi.